pertolongan kita atas nama Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa lagi. Selamat memasuki hari Minggu. Hari terakhir bulan ini, hari ini tanggal 28 Februari 2021. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, persembahkan ke semua intensi kita. Apa saja yang mau kita persembahkan kepada Tuhan pada hari ini. Intensi yang disiapkan, berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Mungkin ada anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun. Mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan. Secara khusus saya ingat Ibu Mariana Setiawan yang berumur 60 tahun hari ini. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan. Secara khusus kami ingat adik kami, Frater Ivan, yang masih dirawat di Ambon. Semoga perawatannya mendatangkan keberhasilan hingga dia bisa boleh kembali ke Kubu, ke novisiat Sang Sabda Kubu. Kita berdoa juga untuk mereka-mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Ada yang merayakan ulang tahun kematian. Secara khusus untuk Mama Immaculata Normeni yang meninggal tanggal 21 Februari 2019. Kita juga ingat Bapak Petrus Lamet Subagong, juga konfrater kami yang meninggal kemarin hari Sabtu pagi, Pater Doni Sareng SVD, baru 2 tahun hidup sebagai seorang imam. Tuhan memanggil dia pulang. Semoga dia boleh beristirahat bersama para kudus di surga. Kita berdoa juga untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk mama, orang tua, dan adik kakaknya. Semoga mereka tetap kuat dalam iman dan melihat situasi ini dalam kaca iman. Kita juga berdoa untuk Pak Yohanes Hermanto. Semoga Tuhan beri mereka semua yang sudah meninggal istirahat yang kekal. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita mendengar dari bacaan Injil tentang transfigurasi Yesus berubah rupa di Gunung Tabor. Dan para rasul yang menyaksikan, awalnya mereka merasa takut, kemudian mereka meminta Yesus kalau boleh mendirikan 3 kemah kecil di situ. Tetapi Yesus menantang mereka harus pulang. Dan di sana Tuhan sendiri memproklamirkan kembali bahwa Yesus Kristus adalah putranya yang sangat dikasihinya. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, bawalah diri kita kepada Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah kita juga mengalami peristiwa kemuliaan di Gunung Tabor. Semoga misa ini mendatangkan satu pembaruan dalam diri kita dan juga mendapat peneguhan dan kekuatan iman, agar kita selalu sanggup untuk menghadapi apa saja, secara khusus krisis-krisis yang kita alami. Semoga dengan bantuan Tuhan kita sanggup menghadapi semuanya. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa, Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bukalah kiranya mata kami agar dapat melihat apa sekiranya yang mendamaikan kami. Bukalah kiranya hati kami agar dapat menangkap sabda Putra-Mu, di mana hukum Taurat dan para nabi terlaksana bagi kami dan semua orang di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepada Abraham, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Sabda Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Maka sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Kini aku tahu bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam luka. Diambilnya domba itu dan dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabdaku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata, "Aku ini sangat tertindas." Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan
di negeri orang-orang rimba. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah wafat, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama mendaki gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putra kesayanganku, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dinamakan dengan
bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena cinta, maka semuanya bisa dikerjakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan pertama yang kita dengar cerita tentang Abraham. Abraham begitu banyak kali mengalami cinta Tuhan. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk berpindah ke tempat di mana dia tidak pernah ke sana. Tetapi dalam perjalanan dia mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Dia betul mencintai Tuhan. Dan Tuhan juga mencintai dia. Dan Tuhan juga mementes bagaimana cinta Abraham pada Tuhan. Karena itu Tuhan mengajak dia untuk mempersembahkan anaknya, satu-satu anaknya, Ishak. Dan apa yang terjadi? Dia dengan segala kepolosannya, dengan penuh cinta, dia mempersembahkan anaknya. Di saat dia mau membunuhnya, di saat itu juga Tuhan stopkan dia. Karena cinta, maka segalanya bisa dikorbankan. Tuhan begitu mencintai manusia. Manusia, nenek moyang kita Adam dan Hawa, mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi kejatuhan mereka tidak membatalkan cinta Tuhan kepada manusia. Karena itu dia berjanji untuk mengirim putra kesayangannya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana Tuhan kembali memproklamirkan kepada dunia yang diwakili oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kepada mereka Tuhan berseru dari langit, inilah anak kesayanganku, dengarkanlah dia. Yesus Kristus adalah korban kita, penebus kita. Dan dia hadir ke sini di dunia ini sebagai satu bukti betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Karena cintanya, maka dia berani korbankan anak kandungnya, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah penebus kita. Dari gunung Tabor mereka turun dan berjalan menuju Yerusalem. Dan di sanalah, di Yerusalem itulah Yesus menerima kesengsaraan dan dia disalibkan di sana demi keselamatan kita. Karena cinta, semuanya bisa dikorbankan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana tanggapan kita akan cinta Tuhan? Apakah kita juga selalu siap sedia untuk berkorban demi cinta kita kepada Tuhan? Tuhan selalu menunjukkan cintanya kepada kita. Bukti cinta yang paling luar biasa itu Yesus Kristus itu sendiri. Sekarang pertanyaan, bagaimana reaksi kita? Apakah kita juga siap sedia untuk berkorban demi iman kita? Marilah kita berdoa supaya kita senantiasa teguh dalam iman dan selalu siap sedia menanggapi cinta Tuhan dengan korban, apa saja bentuk korban kita demi iman kita. Amin. Mari kita sama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Bila kita teguh dalam iman dan bersedia berkorban bagi sesama, tentu Tuhan akan mendengarkan permohonan kita. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Allah Bapa mengutus Roh Kristus kepada mereka yang dianiaya atau ditindas, agar mereka diperteguh dalam iman dan tetap menyalakan api pengharapan mereka. Marilah kita memohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa memberkati usaha masyarakat kita, agar dengan tekun dan ulet, akhirnya berhasil memajukan kesejahteraan. Marilah kita memohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang tak mampu menghadapi kesulitan dan tidak percaya lagi kepada orang lain, semoga Allah Bapa menjamah mereka yang hampir putus asa dalam menghadapi kesulitan hidup, agar dapat memperoleh kembali ketabahan hati. Marilah kita memohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mengajari kita selama 40 hari ini berkorban diri dan bergembira atas kebahagiaan sesama. Marilah kita memohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah intensi kami masing-masing, baik intensi yang sudah kami bacakan maupun intensi dari saudara-saudari kami yang hadir secara rohani dalam misa ini, yang mengikuti misa lewat YouTube. Semoga Engkau membaca semua intensi mereka. Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini ya Tuhan. Secara khusus kami ingat Ibu Mariana Setiawan dan juga konfrater kami Pater Emmanuel Muda Kelen SVD. Juga berkatilah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Anggota keluarga kami di mana saja mereka berada, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah keluarga. Semoga zaman-Mu mendatangkan kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Dan juga bagi para penjasa, penderma kami ya Tuhan, yang senantiasa begitu sensitif membaca kebutuhan kami, dan dengan penuh setia korban mereka menyumbangkan apa adanya untuk kami semua. Dan semoga Engkau senantiasa mengganjari mereka. Dan juga berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal dalam keluarga kami, teman-teman, siapa saja yang barusan meninggal dunia. Dan semoga Engkau memberi mereka istirahat yang kekal. Secara khusus kami berdoa untuk Mama Immaculata Normeni, Bapak Petrus Lamet Bagong, konfrater kami Pater Doni Sareng, dan Bapak Yohanes Hermanto. Tuhan, kabulkanlah mereka semua bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, bila kami mengikuti Engkau sepenuhnya, maka Engkau akan membangkitkan kami dan menjawab persoalan-persoalan yang kami hadapi. Maka kasihanilah kami dan kabulkanlah doa-doa kami demi Yesus Kristus yang duduk di sisi kanan-Mu dan hidup sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber belas kasih, terimalah kiranya persembahan dari tangan kami agar bermanfaat bagi kesejahteraan kami, bagi keselamatan dan kedamaian dunia, demi Dia yang bagaikan butir gandum binasa untuk menjadi makanan kami, ialah Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi keselamatan kami para putramu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Tuhan berkatilah mereka-mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Berilah mereka kesehatan jiwa raga ya Tuhan. Jamahlah mereka yang sakit. Semoga jamahan-Mu mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal dunia, hiburan kekuatan bagi keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami ingat pada hari ini. Pater Karl Müller dari Jerman, Pater Jan Arts dari Belanda, Pater Siegfried Kaller dari Sentral Eropa, Pater Martin Neuhauser dari Jerman. Saudari kami SSPS, Suster Metodeja, Suster Elis Anna, Suster Patrice, dan juga anggota keluarga kami yang sudah meninggal ya Tuhan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, serta turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, dengarkanlah seruan kami dan lindungilah hidup kami, sebagaimana Engkau melindungi Ishak. Perkenankanlah kami melalui penderitaan, memasuki kehidupan sejati demi Dia, yang telah mematuhi kehendak-Mu dengan sempurna dan menjadi pemimpin kehidupan kami. Ialah Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Amin.